Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dia Paduki Rahmiati MPD. Saya adalah dosen di Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah yang saya tampilkan untuk unjuk kerja pengajaran ini adalah pengembangan bahan ajar cetak dan online. Mata kuliah ini memiliki kode PVS 236030 dengan bobot 4 SKS dan disajikan pada semester 4 di program studi S1 Pendidikan Fisika. Dalam melaksanakan proses perkuliahannya, saya menerapkan model pembelajaran tim project-based learning. Model ini dipilih untuk melatih mahasiswa untuk berkolaborasi secara tim dalam merancang, mengembangkan, hingga memfinalisasi produk bahan ajar cetak maupun online. Ragam metode pembelajaran yang digunakan untuk mendukung model tersebut saya gunakan secara bervariasi, di antaranya diskusi, presentasi, tanya jawab antara dosen dan mahasiswa maupun antar mahasiswa. Selanjutnya, penyusunan rencana pembelajaran pada mata kuliah ini berpedoman pada SCPL 6, yaitu mahasiswa terampil merancang, membuat media dan sumber belajar fisika berbasis teknologi dan lingkungan secara inovatif, berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembelajaran fisika melalui kerja kolaboratif dan bertanggung jawab untuk mengembangkan semangat kemandirian dan kewirausahaan, serta menggunakannya dalam pembelajaran fisika dengan berbagai strategi pembelajaran inovatif yang telah teruji. Selain itu, mahasiswa diharapkan menguasai konsep sains dan prosedur saintifik dasar untuk menemukan menganalisis masalah dan fenomena alam secara cermat dan kritis dalam memecahkan masalah kontekstual dan menghadapi tantangan pembangunan keberlanjutan pada konteks global, serta memahami interkoneksi antara ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pada akhirnya, melalui proses belajar ini, mahasiswa dapat menghargai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan melestarikannya sebagai bentuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, dari SCPL tersebut diturunkan menjadi CPMK. Yang pertama ada CPMK 61, yaitu mahasiswa mampu merancang bahan ajar online sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa, dan CPMK 6.2, mahasiswa mampu menerapkan teknologi digital secara terampil dan inovatif dalam pengembangan bahan ajar online. Selanjutnya, dari CPMK tersebut, materi perkuliahan disusun secara sistematis dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu bahan ajar cetak dan bahan ajar online. Selanjutnya, pada pilar asesmen atau sistem penilaian, mata kuliah ini menerapkan evaluasi yang objektif, terukur, dan berbasis pada luaran produk. Rencana penilaian terbagi menjadi 6 komponen evaluasi utama sesuai pedoman penilaian di UN, yaitu 1. Aktivitas partisipatif dengan bobot 10% yang dinilai dari kontribusi aktif mahasiswa dalam diskusi kelompok kecil. 2. Hasil proyek dengan bobot terbesar, yaitu 50% yang menilai kemampuan mahasiswa dalam membuat media pembelajaran yang nyata, seperti PowerPoint interaktif, video pembelajaran, maupun produk media digital lainnya. Yang ketiga, ada tugas dengan bobot 5% yang dinilai dari ketepatan mahasiswa dalam membuat peta konsep. Yang keempat, ada kuis yang dilaksanakan melalui tes lisan untuk menguji daya tangkap konseptual mahasiswa. Yang kelima, ada UTS dengan bobot 15% dinilai dari kualitas produk atau draft rancangan bahan ajar yang telah dikembangkan pada tengah semester. Selanjutnya, yang terakhir, ada ujian akhir semester dengan bobot 15% yang dinilai dari penilaian proyek final secara menyeluruh, di mana produk bahan ajar ini telah siap diimplementasikan di sekolah-sekolah. Demikianlah pemaparan mengenai deskripsi tentang mata kuliah pengembangan bahan ajar cetak dan online. Berikutnya, mari kita simak bersama tayangan rekaman proses pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sudah pada sarapan? Oke, ya. Ini jam pertama ya? Iya. Terlalu pagi ya. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Selesai.
Oke, untuk persiapan UTS-nya seperti apa? Sudah siap atau belum? Bismillah. 50%. Bismillah. 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 Niat. Yang penting niat. Oke. Nah, jadi untuk UTS, minggu depan itu kan sudah UTS, jadi kita harus mempersiapkan matang-matang apa tagihan-tagihan yang harus dipenuhi di UTS gitu ya. Jadi untuk hari ini kita agendanya adalah presentasi dan review draft rancangan bahan ajar yang kalian kembangkan. Kan kalian ya, di pertemuan pertama kemarin kan sudah melakukan observasi ke sekolah-sekolah, kebutuhannya di sekolah itu seperti apa, kendalanya bahan ajar yang ada di sekolah itu seperti apa. Nah, itu kan kalian yang memberikan solusi ke permasalahan-permasalahan itu, gitu kan. Jadi di mana nanti pas UTS rancangan-rancangan kalian itu akan dikumpulkan, gitu kan ya. Jadi untuk hari ini capaian dan agenda pembelajarannya ada mahasiswa mampu mengomunikasikan dan mempresentasikan draft rancangan bahan ajar yang telah dikembangkan secara sistematis. Jadi kalian nanti presentasi hasil kalian, hasil yang kalian buat, gitu ya. Nah, indikator pencapaiannya apa? Ada penyampaian draft terstruktur dan komprehensif, kesesuaian antara peta konsep, panduan guru, LKPD, dan rubrik. Terus kesiapan integrasi media yang kalian buat itu ke dalam media cetak maupun media digital. Sesuai judulnya, jadi untuk bahan ajar ini, mata kuliah ini itu targetnya ada bahan ajar cetak atau online. Nah, untuk agenda utamanya hari ini adalah yang pertama presentasi draft secara tim. Nah, kan kalian kemarin tugasnya secara tim, jadi presentasi secara tim. Untuk presentasi yang mandiri ada beberapa tugas ya untuk presentasi mandiri, tapi untuk hari ini itu pas yang tim. Oke, terus yang kedua ada sesi peer review. Jadi nanti ketika ada temennya yang presentasi, yang lain yang sebagai audien itu menyiapkan apa yang mau ditanyakan, apa yang mau dikomentari gitu ya. Yang ketiga adalah evaluasi dan refleksi, mengidentifikasi bagian draft yang perlu direvisi sebelum pengumpulan final UTS. Nah, ini berlaku untuk semuanya, nggak hanya yang presentasi. Gitu kan. Dari teman kalian yang presentasi kan kalian tahu mana yang punya kalian yang kurang gitu misalnya. Ada pertanyaan? Oke. Selanjutnya, ini adalah timeline kita dari pertemuan pertama sampai minggu depan. Untuk minggu depan. Oke. Tahap 1 sudah selesai, tahap 2 sudah selesai, tahap 3 sudah selesai. Nah, sekarang adalah tahap 4, yaitu untuk review dan feedback secara menyeluruh. Gunanya review dan feedback ini untuk penyempurnaan produk kalian. Nah, ini aturan presentasi hari ini. Bagi presenter itu diberikan waktu antara 7 sampai 10 menit. Ya. Kan ini banyak tuh. Ada beberapa kelompok. Nanti kalau lama-lama nggak kebagian yang lainnya. Ya. Sedangkan untuk audien partisipasi aktif, nah, audiennya ketika presenternya mempresentasikan hasilnya itu harus menyimak dan mencatat poin krusial dari presenter. Oke. Tidak ada di forum sendiri gitu ya. Fokus masukan secara konstruktif dengan menggunakan 3C. 3C itu komen, rekomen, dan clarify. Pertanyaan, bukan menjatuhkan ya, bukan menjatuhkan teman yang presentasi. Nah, apa yang direview? Kesesuaian kurikulumnya, keterbacaannya, bisa nggak dengan tampilan yang diberikan itu keterbacaannya seperti apa? Apakah tampilannya itu terlalu full dalam satu halaman atau kurang gitu ya. Kelayakan medianya seperti apa dan kerapian rancangannya. Nah,
Untuk pengisian lembar feedback, sama seperti di pertemuan yang sebelumnya, itu kalian bisa menuliskan catatan perbaikan pada form feedback yang telah disediakan di si Pejar. Ya. Oke. Jadi ingat, karena ini kita mata kuliahnya berbasis hasil proyek, maka kalian harus memberikan hasil yang terbaik di proyek, di mana membuat media pembelajaran, PPT, interaktif, video, dan lain-lainnya. Jadi untuk pembelajaran materi itu dibelajarkan gimana sih nanti di sekolah, gitu kan, dengan berdasarkan masalah-masalah yang kalian temukan kemarin di sekolah. Tuh. Nah, ini poinnya 50%. Nah, itu dari proyeknya. Aktivitas partisipatif itu juga ada bobotnya. Jadi yang nggak aktif ya kurang gitu kan. Aktivitas partisipatifnya nanti 10%. Oke. Nah, ini adalah persiapan ujian tengah semester nanti atau persiapan untuk minggu depan. Yang pertama, catat feedback hari ini dan sebelum-sebelumnya. Yang sebelumnya sudah dicatat kan? Oke. Catat feedback. Catatnya nggak harus pakai tangan, bisa didokumentasikan. Dimana kan sekarang teknologi kan sudah maju. Oke. Jangan lupa lakukan revisi berdasarkan feedback-feedback yang diterima. Oke. Terus kemudian diupload ke si Pejar sebelum deadline yang ditentukan. Oke. Jangan lupa formatnya harus berupa PDF. Itu kalau untuk bahan ajar cetaknya. Link media interaktif kalau itu bahan ajar online, misalkan flipbook atau kalian buat Google Classroom, atau kalian buat dalam bentuk Moodle sama kayak si Pejarnya kita, tuh tepat waktu. Kayak kalian harus ingat target UTS kita adalah 15%. Selamat mempresentasikan karya terbaik Anda. Kita mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait dengan hasil analisis terkait dengan modul ajar suhu dan kalor pada materi suhu dan kalor. Di sini untuk modul ajar tersebut yang pertama berisi informasi umum yang berupa yang pertama ada identitas modul di sini. Terus selanjutnya ada profil pelajar Pancasila, ada sarana dan prasarana, target peserta didik, metode dan model pembelajaran. Selanjutnya kegiatan pembelajaran akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian pada kegiatan pembelajaran di sini kita bagi dua, yaitu ada aktivitas pendidik dan aktivitas peserta didik. Nah, karena model yang kita pakai adalah model Learning Cycle 5E, jadi di sini kita awali dengan kegiatan pendahuluan, yaitu seperti biasa pertemuan, salam, berdoa, presensi, dan menanyakan kabar. Kemudian dilanjutkan oleh pendidik menjelaskan tujuan pembelajaran dan alur kegiatan pembelajaran dan melaksanakan prioritas untuk mengetahui kemampuan awal dari siswa. Kemudian kita masuk ke kegiatan inti. Yang pertama, engage. Nah, di sini seperti yang dijelaskan oleh Angga tadi, bahwa kita akan menayangkan video mengenai rel kereta api yang melengkung akibat suhu panas yang ekstrim. Nah, kemudian di sini pendidik juga menyajikan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti yang dijelaskan oleh Angga sebelumnya. Kemudian yaitu pada fase yang kedua, explore. Nah, di sini peserta didik itu akan mencoba, yaitu melakukan percobaan kalorimeter untuk menentukan kapasitas kalor zat padat. Jadi nanti ada beberapa zat padat yang dicoba oleh peserta didik seperti itu.
Kemudian pada fase selanjutnya yaitu fase explain. Di sini peserta didik akan mengikuti arahan dari pendidik untuk melakukan diskusi dan melakukan presentasi gitu. Kemudian pada fase elaborate, pendidik akan menyajikan fenomena yang telah dicoba pada praktikum itu ke dalam fenomena lain. Jadi kayak diubah kasusnya itu pada permasalahan yang berbeda agar peserta didik itu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian pada fase evaluate, pendidik memandu refleksi dengan mengaitkan hasil praktikum, diskusi, dan fenomena awal pada video rel kereta. Kemudian pendidik juga memberikan penguatan dengan menyampaikan kesimpulan umum dan memberikan latihan soal singkat sebagai asesmen sumatifnya. Kemudian dilanjut pada kegiatan penutup, pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk mengajukan pertanyaan terkait materi dan menyampaikan rencana pertemuan selanjutnya, kemudian ditutup dengan doa dan salam. Di sini asesmennya seperti asesmen pada umumnya, yaitu ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan, dan nanti ada penilaian keterampilan. Ini ada dua, yang pertama pada penilaian praktikum dan pada penilaian presentasi seperti itu. Sekian yang dapat disampaikan dari kelompok 1, mungkin ada tanggapan dan komentar. Izin perkenalkan diri, nama saya Prasetyo. Izin bertanya, dalam materi isu dan kalor ini kan menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 5A. Itu dari kelompok kalian, mengapa lebih memilih model pembelajaran ini dibanding model pembelajaran lainnya? Di sini kita sudah mengetahui bahwa learning cycle kelima itu terdiri dari engage, explore, explain, elaborate, dan evaluate. Nah, dari pembelajaran learning cycle kelima itu ada beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik atau student center, sehingga siswa itu berperan aktif dalam membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman belajar. Yang selanjutnya yaitu kenapa? Karena alasan kedua yaitu mengembangkan pemahaman konsep yang lebih mendalam. Karena dalam pembelajaran tersebut siswa tidak hanya menghafal konsep, tapi memahami bagaimana konsep tersebut terbentuk melalui eksplorasi dan diskusi. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah, pada tahap eksplorasi dan elaborasi menuntut siswa untuk mengamati, menganalisis, dan menghubungkan konsep serta menerapkannya dalam situasi baru seperti itu. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan keterampilan proses sains. Ini yang utama. Yang kelima yaitu meningkatkan motivasi dan minat belajar. Yang keenam yaitu mendorong pemahaman pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Mungkin itu jawaban dari kami terkait dengan pertanyaan dari Mas Prasetyo. Kami sangat berterima kasih pada teman-teman semua telah menyimak dan juga berdiskusi dan memberikan saran pada kami. Kami akhiri presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya giliran kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu di sini kami akan menjelaskan terkait progres modul ajar fisika yang berjudul dinamika rotasi. Jadi yang pertama di sini seperti pada umumnya yaitu ada informasi umum, yang mana di sini ada identitas modul, kemudian kompetensi awal yang sudah disesuaikan, kemudian juga ada profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian untuk modal pembelajarannya di sini kami menggunakan 5A kolaboratif dan active learning. Kemudian metode pembelajarannya di sini ada diskusi dan juga simulasi digital. Selanjutnya di sini ada perangkat ajar yang kami gunakan. Di sini ada bahan ajar yang mana di situ ada kita menyiapkan e-book dan juga slide presentasi. Kemudian untuk perangkat
ajar selanjutnya ada LKPD. Nah, untuk rancangan kegiatan pembelajarannya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, jadi untuk pembelajarannya ini nanti ada satu pertemuan saja. Waktunya adalah 3 kali 40 menit atau 3 JP. Nah, di tahap awal ini adalah tahap pembukaan seperti biasa, gurunya mengucapkan salam, lalu mempersilakan ketua untuk memimpin doa, menanyakan kabar, dan lain-lain. Setelah itu kita masuk ke rangkaian 5E yang pertama, yaitu engage. Di sini gurunya akan menanyakan pertanyaan pemantik 1 dan 2, seperti yang tadi. Jadi siswa itu dipancing agar dia mulai untuk berpikir, untuk belajar lagi. Kemudian setelah itu kita masuk ke fase explore. Nah, di sini kita mengarahkan peserta didik untuk membaca e-book dan juga mengerjakan LKPD-nya. Di fase explain, siswanya presentasi, hasil dari diskusinya itu apa. Lalu di fase elaborate, kita mereview materi tadi, membuka diskusi sama memberikan penguatan terkait materi dinamika rotasi ini. Kemudian kita masuk tahap terakhir yaitu evaluate. Di evaluate, kita mengevaluasi pemahaman dari peserta didik dengan cara memberikan soal yang ada di e-book. Apakah dari teman-teman ada tanggapan? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nurika Fitriani dari kelompok 1. Saya izin bertanya, nah setelah perlakuan pembelajaran ini, apakah ada tindak lanjut yang diberikan oleh guru kepada siswa? Misalnya yang tidak tuntas seperti apa dan yang tuntas seperti apa? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi, tindak lanjut kami kepada siswa yang belum tuntas dalam materi tersebut, kami akan memberikan soal remedi dan juga pengayaan bagi yang sudah memahami. Jadi nanti ada soal remedi seperti itu untuk menindaklanjuti supaya siswa lebih semakin paham gitu. Jadi akan menyiapkan soal remedi. Oke, baik. Apakah dari teman-teman yang lain ada pertanyaan atau saran dari bahan ajar yang telah kami susun? Perkenalkan, nama saya Ahda Zahrir. Untuk e-book apakah bisa ditampilkan? Saya mau tanya, itu kan nanti e-booknya kan diberikan kepada si siswa. Nah, ketika si siswa itu mengerjakan soal dalam e-book, itu nanti dikerjakannya secara langsung pada saat itu atau bagaimana? Dan dilakukan pengerjaannya secara tertulis atau melalui Google Form atau lainnya gitu. Izin menjawab, jadi soal-soal di e-book ini itu akan kita gunakan sebagai asesmen sumatif. Jadi dikerjakan siswa secara individu setelah pembelajaran atau pada fase evaluate tadi. Dan karena bentuk soalnya esai, maka lebih baik kita menggunakan tes yang paper saja. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan juga memberikan saran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi-presentasi dari beberapa kelompok yang tadi. Ya, jadi ingat ya, bahan ajar yang hebat itu lahir dari proses perancangan yang matang. Jadi kalian sebagai calon pendidik itu harus merancang bahan ajar kalian itu secara matang. Jadi nggak boleh asal buat gitu ya. Nah, untuk UTS tadi, apa yang perlu dipersiapkan? Oke, satu ada bahan ajar. Yang kedua, LKPD. Terus, modul ajar. Oke. Nah, ini adalah tagihan-tagihan minggu depan. Jadi semua itu harus mengumpulkan sesuai deadline yang kita sepakati di awal ya. Linknya ada nanti di Cipejar, jadi harus dikumpulkan di Cipejar. Oke. Oh ya, saya tadi ada
sesuatu yang menarik yang ditampilkan oleh kelompok yang terakhir. Nah, di bahan ajarnya kita yang kita buat itu harus diawali dengan peta konsep. Jadi siswa itu tahu apa yang akan dipelajari lewat buku itu, gitu ya. Jadi harus ada gambaran-gambaran secara umum apa yang akan dipelajari melalui bahan ajar itu. Baik itu cetak maupun yang digital. Ya. Terus tadi juga ya, untuk bentuk praktikumnya kita tidak harus selalu menggunakan praktikum yang dengan alat-alat yang ada. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Kita tidak bisa memaksakan harus praktikum, materi ini harus praktikum gitu ya. Kalau misalkan harus praktikum, itu kita sebagai guru kita harus punya inovasi. Kita bisa memanfaatkan alat-alat di sekitar kita untuk menjelaskan konsepnya itu. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Oke. Sudah jelas? Tagihannya juga sudah jelas? Oke. Saya harap sesuai dengan hasil refleksi dari teman-teman kalian ya. Oke. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Pembelajaran hari ini kita selesaikan di sini. Persiapkan UTS-nya dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemaparan unjuk kerja pengajaran mata kuliah pengembangan bahan ajar cetak dan online. Atas perhatian dan waktunya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.